Saat semuanya menghilang, merekalah yang tetap setia menjaga. Mereka adalah tenaga medis yang dengan segala keterbatasannya selalu memberikan perawatan secara intensif kepada para pasien corona yang jumlahnya juga semakin meningkat sangat luar biasa. Tapi coba Anda bayangkan, karena ulah sebagian masyarakat di berbagai daerah di tanah air yang tidak terbuka, berbohong, kemudian juga tidak terus terang, bahkan bukan hanya pasien tapi juga keluarganya mengenai kondisi mereka. Akibatnya banyak sekali tenaga medis yang terpaksa harus menjalani isolasi mandiri ataupun isolasi pribadi, dan akibatnya banyak sekali rumah sakit yang kekurangan ketersediaan tenaga medis untuk bisa memberikan perawatan secara maksimal kepada para pasien. Ini termasuk juga sudah kita saksikan contohnya di Cirebon. Nah, ini kita akan bahas bersama para narasumber. Sudah hadir bersama saya Dr. Fidiansyah selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu maskernya, Mbak. Silakan dibuka. Ini karena standar yang harus kita biasakan. Baik. Karena tapi untuk berdialog mungkin supaya lebih jelas. Baik, tapi kalau jarak ini kita jaga. Kita harus jaga. Baik, dokter. Ini kita juga akan mendengarkan, dokter, keterangan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Cirebon, Bapak Nasruddin Aziz. Selamat malam, Pak Nasruddin. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Wali Kota Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri Viola. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Nasruddin, tadi sudah sempat kita tayangkan kabarnya walaupun hanya sedikit. Mungkin kita bisa mengetahui dari Pak Nasruddin sebenarnya secara detail bagaimana kronologi kasus ini. Awalnya keterangan apa, Pak, yang disampaikan oleh para pasien ini kepada para tenaga medis di Rumah Sakit TNI Ciremai mengenai kondisinya ataupun keadaannya? Baik, Mbak Putri, sebetulnya permasalahan ini adalah suatu permasalahan yang tidak perlu terjadi manakala pihak pasien itu telah memiliki ilmu pengetahuan tentang bahaya COVID-19 dan mau menyampaikannya secara jujur. Kenapa demikian? Karena hakikatnya orang yang terkena COVID-19 ini adalah bukan orang yang kemudian mendapatkan sebuah aib. Oleh karena itu, kejujuran ini akan menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain, seperti itu. Nah, salah satu contoh ini terjadi di Kota Cirebon. Pasien tersebut adalah warga Kota Cirebon yang kemudian sebelumnya telah berinteraksi dengan saudaranya yang diduga keras terkena atau masuk kategori PDP. Kemudian pasien tersebut datang ke Rumah Sakit Gunung Jati dalam posisi beliau tidak sadarkan diri, kemudian sesak napas dan tensinya tinggi. Nah, kondisi itu pada saat pertama masuk ke Rumah Sakit Gunung Jati. Pada saat tenaga medis di Rumah Sakit Ciremai, pada saat tenaga medis Rumah Sakit Ciremai menanyakan, itu keluarga pasien yang membawanya tidak memberikan informasi apapun kecuali bahwa orang tuanya ini adalah sudah sepuh dan tidak kemana-mana. Nah, dengan pertimbangan kemanusiaan, tentunya tenaga medis Rumah Sakit Ciremai berupaya memberikan pelayanan secara maksimal kepada pasien tersebut, dan ternyata pasien tersebut itu kemudian mengalami sebuah kesadarannya menurun sekali, dan diupayakan oleh tim dari Rumah Sakit Ciremai itu untuk dilakukan pertolongan, kemudian sempat sadar, dan setelah sadar baru pasien tersebut itu diketahui bahwa sebelumnya pasien telah berinteraksi dengan saudaranya yang diduga mengalami sebuah kondisi PDP dan meninggal gitu. Jadi semacam taujiah lah gitu.
tauziah ke saudara yang meninggal, dan yang meninggalnya itu diduga kuat PDP COVID Corona, seperti itu. Baik. Nah, ya. Ya, ini selain Pak Nasruddin juga yang akan bercerita mengenai kasus ini tadi, Dr. Fidiasa juga akan menjelaskan bersama saya di studio ini, Pak Dokter. Kalau menurut pandangan dokter, sebenarnya apa yang menjadi alasan biasanya masyarakat ini kemudian tidak terbuka, memilih menutup-nutupi, padahal kalau tenaga medis tahu kan akan mendapatkan perawatan yang tepat dan maksimal. Betul. Ya, inilah sebetulnya bentuk dari awal kecemasan, Mbak Viola, bahwa virus ini memang tentu menular, ya. Namun aspek lain yang juga tidak bisa kita pisahkan adalah aspek kecemasan dari seseorang yang menghadapi pandemi COVID ini. Karena ketakutan yang begitu tinggi menyebabkan dia khawatir ketika mengutarakan sesuatu yang sebenarnya. Oh ya. Dia sudah membayangkan akan terjadi dalam tanda kutip ada orang-orang atau masyarakat yang juga memperlakukan kurang tepat. Katakanlah menjauhi, bahkan pada kasus-kasus tertentu memperlakukan yang juga tidak tepat. Pada kasus contoh mungkin kita pernah mendengar bagaimana seorang petugas kesehatan yang sudah berjuang lalu meninggal, untuk dikuburkan saja menjadi suatu hal yang momok dan aib pada sebuah masyarakat. Ini tentu menjadi sebuah latar belakang segelintir orang menyikapi COVID ini menjadi menakutkan. Jadi menakutkan dan kecemasan inilah awal untuk melakukan sesuatu kebohongan. Jadi awal terhadap kebohongan tadi karena tidak jujurnya tadi seperti yang disampaikan Pak Nasruddin tadi, bahwa yang bersangkutan sudah khawatir membayangkan keterbukaan tadi akan berimbas pada sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Jadi dengan kata lain ini tentu harus semakin banyak kita edukasi, baik kepada masyarakat maupun kepada tokoh-tokoh yang berada di ujung tombak yang bisa menjelaskan masyarakat itu sendiri. Pucuk pimpinan seperti kepala daerah, kemudian RW, RT dan sebagainya. Bagaimana dia mengedukasi kesadaran masyarakat tentang hal ini agar memahami dengan betul tentang masalah COVID secara seutuhnya, sehingga tidak ada perlakuan yang akan menimbulkan ketakutan akan menimbulkan tadi kecemasan dan akhirnya berbohong terhadap sesuatu yang dia sudah antisipasi tidak nyaman. Baik, Pak Nasruddin juga mungkin dalam kesempatan ini Pak bisa diberikan himbauan bukan hanya kepada masyarakat ataupun warga Cirebon, tapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan Pak, bahwa memang sebaiknya kita ini harus terbuka mengenai bagaimana kondisi kita, apa status kita jika memang pernah berinteraksi dengan ODP PDP, begitu Pak? Silakan Pak Nasruddin. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan, dan kami pemerintah tentunya dari Kota Cirebon dan seluruh Indonesia memohon dengan segala hormat bahwa virus corona itu adalah sebuah wabah yang memang sangat luar biasa perkembangannya. Oleh karena itu, kita semua sebagai warga masyarakat yang ada di daerah maupun yang ada di seluruh Indonesia, ini untuk bersama-sama berupaya melawannya dengan sebuah kejujuran dan keberanian. Kita harus sadar betul bahwa semua orang bisa saja akan terancam oleh virus tersebut. Oleh karena itu, kejujuran menyampaikan kondisi kita, baik pada saat kita terkena, kemudian kita telah berhubungan dengan siapa, telah berkomunikasi dengan siapa, agar semuanya menjadi terselamatkan. Baik. Ini yang kami mohonkan kepada warga Kota Cirebon, khususnya seperti itu. Baik, Pak Nasruddin Aziz selaku Wali Kota Cirebon, terima kasih sudah berbagi waktu dan juga informasi kepada kita. Semoga himbauan ini juga bisa menggugah masyarakat Pak untuk bisa jujur dalam masa pandemi virus corona ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nasruddin Aziz. Baik, sama-sama. Terima kasih. Semoga Dokter, kalau tadi kita sudah lebih baik. mengulas apa sih penyebab masyarakat ini kemudian cenderung tertutup, kita juga nanti akan mengulas, Dok, apa penyebab masyarakat ini kemudian saat masa PSBB ini berjalan, ini kan semakin banyak wilayah yang menjalankan pembatasan sosial, ini masih banyak yang nggak nurut nanti ini. Ini termasuk juga menjadi ataupun bahasan dalam rapat terbatas yang dilaksanakan oleh Presiden. Nanti juga tenaga ahli utama KSP, Dok, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, dan juga para kepala daerah nanti akan membahas mengenai hal ini. Tapi setelah jeda berikut ini, kami akan segera kembali.